Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, hadir kembali. Saya Andri Sutrisno dalam podcast Bawaslu Republik Indonesia. Tentunya saya senang sekali hari ini kita membahas seputaran dunia kepemiluan dan isu-isu kepemiluan tentunya. Dan saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Ninis. Halo Mbak Ninis. Senang sekali teman-teman, saya ada Mbak Ninis di tengah-tengah kita. Boleh perkenalkan diri Mbak Ninis untuk ke teman-teman dan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah Mbak Ninis. Halo, saya Hoirunisa Nuragustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Oke Mbak Nisa, ini sangat senang sekali saya bisa satu frame sama Mbak Nisa. Biasanya saya hanya bisa melihat di beberapa media dan tentunya televisi yang saat ini memang membahas isu-isu krusial tentang kepemiluan. Mbak Ninis, bisa diceritakan ke kami atau sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah, apa sih sebenarnya latar belakang Perludem sampai akhirnya memutuskan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini? Ya, mungkin saya agak tarik jauh ya Mas ceritanya. Jadi sebetulnya Perludem sendiri mengadvokasi pemisahan keserentakan pemilu ini sudah lama sekali. Perludem pernah mengeluarkan buku sekitar tahun 2012 ya, 2012-2013 yang temanya spesifik tentang penjadwalan pemilu dan pilkada ini. Jadi memang sudah lama sekali. Lalu berikutnya di tahun 2015 ya, 2015-2016 pada waktu itu ada momentum revisi Undang-Undang Pemilu. Kami di Perludem bersama dengan teman-teman masyarakat sipil yang lainnya itu membuat naskah akademik dan juga naskah Undang-Undang Pemilunya versi masyarakat sipil yang di situ juga sudah usulannya adalah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, lalu kemudian kan Mahkamah Konstitusi di tahun 2013 memutuskan bahwa pemilu serentaknya tuh yang 5 kotak. Makanya 2019 pertama kali kita pemilu serentak 5 kotak. Nah pada waktu itu sebetulnya kami sudah membayangkan bahwa kalau pemilunya 5 kotak tuh pasti menumpuk gitu ya beban kerja pemilih, peserta pemilu. Dan ternyata benar di 2019 kompleksitasnya kan luar biasa. Banyak petugas KPPS yang meninggal, lalu juga pemilih suara tidak sahnya banyak sekali. Begitu juga dengan peserta pemilu yang terbawa isu ke pilpresnya dibandingkan dengan isu yang khususnya yang DPRD ya, isu-isu daerahnya. Nah pada waktu itu Perludem sudah ke Mahkamah Konstitusi Mas tahun 2019 itu pasca pemilu 2019 yang juga meminta pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini. Nah MK pada waktu itu menolak permohonan kami, tapi MK kemudian memberikan opsi kepada pembentuk undang-undang. Jadi kalau sebelumnya MK secara spesifik mengatakan bahwa yang namanya keserentakan pemilu itu 5 kotak, tapi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 itu MK mengatakan yang harusnya serentak itu Pilpres, DPR, DPD itu harus serentak, sementara varian yang lainnya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, tapi kemudian pasca 2019 kan tidak juga dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi untuk 2024 kita pasti pakai undang-undang yang sama 7 2017 yang kemudian 5 kotak lagi gitu ya. Nah, di saat yang sama juga gitu ya kan Undang-Undang Pemilu kita ini masih terpisah dengan Undang-Undang Pilkada. Di pilkada kita pun kan juga ingin menata jadwal pilkada karena jadwal pilkada kita kan sebelumnya bersebaran ya, setiap daerah punya jadwalnya masing-masing. Lalu ingin diserentakkan juga satu Indonesia, sehingga waktu itu ada transisi kan pilkada serentak gelombang 1, 2, 3 yang kemudian ketika semuanya diserentakkan jatuhnya juga di 2024. Jadi 2024 ini semua pemilu menumpuk di tahun yang sama di 2024. Nah kemudian itulah kenapa kemudian kami ke Mahkamah Konstitusi lagi karena ruang revisinya waktu itu kan juga belum diputuskan mau direvisi atau enggak. Makanya pasca pemilu 2024 kami ke MK lagi gitu ya dengan melihat 2 kali pemilu serentak lalu ditambah dengan kondisi perpolitikan hari ini kami ke MK lagi meminta lagi sebetulnya permintaannya sama memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Yang membedakan adalah ya tadi ya data kebaruannya pasca pemilu 2024 serta kami juga menggunakan Undang-Undang Pilkada sebagai salah satu pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi kurang lebih ceritanya sih gitu, Mas. Oke, sebenarnya kayak ini Mbak Ninis,
Kalau kita baca dalam putusan MK nomor 135 itu, Perludem juga menyinggung bahwa DPR terkesan mengabaikan putusan MK sebelumnya. Misalkan di putusan MK yang nomor 55 2019. Nah, apakah ini jadi salah satu juga alasan atau reason yang kuat untuk mengajukan ke MK lagi terkait hal tersebut, Mbak? Iya, ya memang apa ya? Tadi pasca putusan 55 itu kan pembentuk undang-undang tidak melakukan revisi undang-undangnya, padahal di pertimbangan hukumnya Mahkamah di putusan 55 itu MK mengatakan bahwa ini kan MK sudah memberikan 6 opsi nih keserentakan pemilu yang bisa dipilih oleh pembentuk undang-undang. Nah, dalam memilih itu Mahkamah kan mengatakan bahwa ini harus dengan partisipasi yang luas, harus dilakukan segera supaya bisa melakukan simulasi kalau ada perubahan, lalu nggak acap kali mengubah pemilu kita yang secara langsung. Nah, tapi itu kan tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Nah, selain itu juga undang-undang pemilu ini kan adalah undang-undang yang konflik kepentingannya tuh besar karena dibuat oleh pembentuk undang-undang yang akan jadi peserta pemilunya gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal kan kita tahu ya biasanya kalau dalam revisi undang-undang pemilu itu partai politik kan pasti yang lama didebatkan tuh soal pilihan sistemnya. Mau terbuka, mau tertutup gitu ya. Parliamentary threshold-nya naik atau turun, dapilnya bagaimana. Termasuk juga keserentakan ini. Jadi untuk supaya ini diputuskannya dengan lebih jernih gitu ya, mengurangi konflik kepentingannya, makanya jalur advokasi yang waktu itu kami pilih adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi diajukan kembali dengan poin-poin yang tersebut. Salah satu poin utama dari gugatan ini adalah soal pemilu 5 kotak. Saya baca di putusan di 135 seperti itu. Bisa dijelaskan ke sahabat Bawaslu apa sih persoalan utama dari model pemilu seperti ini menurut Perludem itu? Iya, kami melihat bahwa pemilu 5 kotak ini, jadi begini, kalau kita bicara soal pemilu serentak ya, berdasarkan literatur atau misalnya perbandingan dengan negara-negara lain yang serupa dengan Indonesia. Serupa dengan Indonesia itu maksudnya sama-sama sistem presidensil, sama-sama multipartai. Yang diserentakkan itu sebetulnya adalah 2 jenis pemilu yang berbeda. Jadi sebetulnya makna pemilu serentak itu menyerentakkan pemilu yang berbeda. Jadi maksudnya adalah pemilu legislatif dengan pemilu eksekutifnya yang diserentakkan. Jadi bukan semua pemilu dalam satu waktu gitu. Itu secara simultan tapi secara konsepnya secara konsepnya tidak begitu maksudnya pemilu serentak. Nah, ketika pemilu serentak ini yang kita pilih, lalu juga di 2024 ini juga ada pilkada serentak di 545 daerah di bulan November. Bagi teman-teman penyelenggara pemilu kan tentu akan ada himpitan tahapan. Jadi misalnya di awal 2024 ya, Januari 2024, saat teman-teman Bawaslu misalnya sedang mengawasi jalannya kampanye, lalu kemudian di saat yang sama untuk tahapan pilkadanya itu sedang dalam proses mengajukan NPHD ke APBD-nya gitu. Itu kan sama-sama dua tahapan yang krusial gitu ya. Konsentrasi bisa terbelah gitu ya, yang kemudian bisa bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu atau pilkadanya juga. Lalu kemudian dari sisi pemilih, tadi pemilih ini juga yang disebutkan oleh Mahkamah bahwa dengan dekatnya jarak antara pemilu yang 5 kotak dengan yang pilkada di bulan November, pemilih itu tidak punya kesempatan yang cukup untuk bisa menilai jalannya pemerintahan. Jadi ini pemerintahannya baru berjalan berapa bulan, kan pemerintahan terpilih kemarin dipilihnya dilantiknya kan Oktober ya. Novembernya sudah pilkada, kan belum sempat kita reward and punishment-nya kan belum jalan nih. Bulan depannya udah pilkada lagi gitu. Padahal kan jarak antar satu pemilu dengan pemilu yang lainnya bisa jadi mekanisme reward dan punishment buat pemilih. Belum lagi pemilih jenuh. Kemarin misalnya saat pilkada ada istilah nih pilkadanya rasa pilpres gitu ya, karena masih sangat erat sekali waktunya. Nah, bagi berdekatan bagi peserta pemilu sendiri ya, khususnya partai politik itu harus mencari calon yang sangat banyak dalam waktu yang berdekatan. Nah, ini berdampak pada pelembagaannya partai politik. Jadi kursi yang diperebutkan di pemilu 2024 yang lalu itu ada sekitar 20 ribuan kursi. Itu kan harus dicari oleh partai ya. Nah, partai mencarinya banyak sekali gitu ya untuk semua level pemilu, dan pemilunya sekali dalam 5 tahun. Artinya partai kita ini nggak
apa ya, mereka akan bekerjanya ya sekali dalam 5 tahun aja. Jadi kalau nggak ada perubahan, partai baru akan melakukan rekrutmen gitu ya, atau misalkan kaderisasi ya nanti menjelang 2029. Padahal kan idealnya terus menerus gitu ya. Makanya jarak pemilu itu juga bisa mendorong partai politik bisa lebih mengkonsolidasikan secara internalnya gitu. Jadi partai dalam tanda petik dipaksa untuk lebih terlembaga. Iya, itu salah satu. Punya kaderisasinya juga kan betul. ya. Tentu. Dari pengalaman di lapangan maupun data yang ada ya Mbak ya. Apakah memang ada temuan empirik dari pemilu 2019 sampai 2024 yang menunjukkan bahwa sistem 5 kotak ini menyulitkan pemilih dan bahkan membebani penyelenggara? Ya, kalau menyulitkan terlihat dari suara tidak sahnya ya Mas. Jadi suara tidak sah di pemilu 2019 itu sekitar 17 juta suara tidak sah. Jadi yang invalid, yang orang salah nyoblos gitu ya, orang yang ini nggak tahu, kan surat suaranya kan banyak ya, ada 5, lalu juga surat suaranya kan besar-besar gitu ya. Terlalu banyak gitu yang dipilih. Kalau misalnya satu daerah pemilihan kursinya ada 10, partainya ada 18, untuk satu kertas suara tuh ada 180 nama gitu. Belum DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD gitu ya. Itu bikin pemilih kita kebingungan. 2024 angka suara tidak sahnya juga sekitar 13 jutaan suara gitu. Padahal kalau di persentase tuh mungkin sekitar 10-11% gitu ya. Padahal rata-rata global untuk suara tidak sah tuh hanya 3-4% gitu. Sementara kita tinggi sekali. Jadi kita kalau mau ranking hasil pemilu tuh jangan-jangan juara ketiganya tuh bukan partai, tapi suara nggak sah gitu karena salah nyoblosnya tadi. Nah dari sisi penyelenggaranya juga kan demikian. Tadi misalnya banyak ya yang meninggal gitu ya, atau yang sakit, kelelahan. Walaupun kemudian di pemilu 2024 ada beberapa penyesuaian ya, misalnya TPS-nya jumlah pemilihnya lebih diperkecil gitu ya. Tapi kan tadi ada beban tumpukan tahapan tadi tuh, saat perselisihan hasil pemilu sedang tahapan pilkada lagi tinggi-tingginya gitu. Itu juga belum lagi ya kalau Bawaslu kan rekrutmen untuk penyelenggara Bawaslu di daerah kan sudah lebih ajak ya. Sudah serentak ya. Kalau di teman-teman KPU kan jadwalnya pun juga tersebar gitu loh. Ada yang sedang tahapan mereka rekrutmen gitu ya. Seminggu mau hari H ada yang berganti. Nah, ini jadi nggak ideal gitu loh buat tata kelola penyelenggaraan pemilu kita. Jadi pilihan atas keserentakan, pilihan atas variabel sistem pemilu itu tuh sebetulnya berdampak pada manajemen penyelenggaraan pemilunya. Nah, ini yang terkadang miss ya untuk dikaitkan gitu ya. Jadi hanya melihat variabel teknis pemilunya, tapi nggak diperhatikan nih beban kerja teman-teman penyelenggara pemilu seperti apa. Itu kan kalau pemilu kan kita bukan cuman orientasinya pada hasil, tapi juga pada prosesnya. Betul. Gitu. Oke Mbak, salah satu hal menarik permohonan ini, usulan di dalam di putusan 135 itu adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Bisa dijelaskan konsep ini secara sederhana agar publik itu bisa memahami apa sih bedanya dari 5 kotak dengan dua hal yang ditawarkan oleh Perludem ini? Ya, jadi kalau pemilu 5 kotak itu kan pemilih dapat 5 surat suara. Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, kami kan meminta dipisahkan ya pemilu nasional dengan pemilu daerah. Pemilu nasional itu apa? Pemilu nasional itu memilih presiden, DPR, dan DPD saja. Jadi kalau nanti, kalau sebelumnya kita dapat 5 surat suara, nanti 2029 kita cuma dapat 3 surat suara untuk pemilu nasionalnya. Nah lalu selang minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional, itu diselenggarakan pemungutan suara untuk pemilu daerah. Pemilu daerah memilih kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan juga DPRD-nya, provinsi, kabupaten kota. Jadi dipisahkan ya, jadi ada jarak. Nah kenapa tadi kami minta jarak? Kalau tadi ya, kalau dari sisi manajemennya sudah kita diskusikan tadi, beban kerja, himpitan itu bisa diurai gitu. Nah dari sisi hasilnya, tadi kan Mahkamah Konstitusi itu selalu mengatakan bahwa pilihan atas sistem kepemiluan kita ini haruslah yang memperkuat sistem presidensil, karena sistem presidensil ini adalah sistem ketatanegaraan yang kita pilih dalam konstitusi kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyerentakkan pemilunya. Tadi yang namanya pemilu serentak itu menyerentakkan antara 2 jenis pemilu yang berbeda, legislatif dan eksekutifnya. Jadi yang nasional itu ya eksekutif dan legislatif nasional, yang daerah eksekutif dan legislatif daerah gitu. Karena dari praktik negara lain ya, kecenderungannya ketika
diserentakkan pemilunya, hasil pemerintahannya ya, pemerintahan eksekutif bisa dapat dukungan ya mayoritas dari legislatif terpilihnya. Kita mendengarkan banyak hal ya Bang mengenai efisiensi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Ini menjadi catatan mungkin tadi sudah di-mention oleh Mbak Ninis. Kalau bicara soal anggaran dan efektivitas, lebih masuk akal mana? Sebenarnya menurut Perludem sistem pemilu serentak 5 kotak atau seperti sekarang atau model 2 siklus dengan jeda 2 tahun. Karena dulu pasca pemilu 2024 sebenarnya sudah disinggung oleh DPR menyambut ide sebagai upaya untuk penguatan presidensialisme dan efisiensi. Nah, sekarang masih relevan nggak sih Mbak? Iya, penyelenggaraan pemilu kita itu ya kalau dari sisi anggaran, pos terbesarnya kan adalah untuk honor petugas ya. Betul. Yang itu dibayarkannya per event. Iya. Jadi kalau ini 2 kali event pemilu, tentu ya hanya 2 kali gitu ya pembayarannya. Nah, tentu putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa jadi satu-satunya obat atas segala permasalahan pemilu kita gitu ya, bahwa dia mengurai masalah, iya. Nah, bicara soal efisiensi kan juga banyak faktornya gitu ya, banyak aspeknya. Misalnya kita bisa lebih efisien kalau pakai teknologi, misalnya kemarin kalau si rekapnya bisa berjalan baik, kan nggak perlu lagi tuh perhitungan yang manual dan berjenjang, itu tentu bisa memotong anggaran besar sekali gitu. Jadi sebetulnya masih banyak ruang-ruang lain kalau kita mau bicara soal efisiensi ya, bahwa pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan soal keserentakan pemilu yang tadi tahun 2013 itu, salah satu argumentasi MK juga bicara soal biaya gitu ya, karena bicara tadi event pemilunya kan jadi lebih sedikit. Nah tapi tadi selain ini eventnya sudah lebih sedikit, tapi bisa dengan cara yang lain juga. Tadi misalnya pakai teknologi gitu ya, atau misalnya mengurangi pertemuannya, koordinasinya bisa tidak harus datang ke Jakarta misalnya, koordinasinya lebih kan berjenjang ya, penyelenggara pemilu ini kan sifatnya berjenjang, memanfaatkan jenjang struktur yang ada, itu juga bisa lebih menghemat penyelenggaraan pemilu kita sebetulnya. Oke. Mbak, mengenai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal berdampak pada masa jabatan anggota DPRD. Betul. Tentu. Jika pemilu daerah dilaksanakan 2 tahun selepas pemilu nasional pada 2029, masa jabatan DPRD menunggu anggota legislatif baru terpilih minimal pada tahun 2031. Apakah putusan MK ini juga bisa dikatakan inkonstitusional? Sebab pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 45 jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, gitu kan? Bagaimana perlu melihat ini, Mbak? Iya, jadi saya mau mengatakan begini, Mahkamah Konstitusi ini salah satu pertimbangannya dalam memutus keserentakan pemilu ya, baik tadi yang 55 atau yang 2013. Itu MK melakukan penelusuran terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi melihat kembali naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari penelusuran MK tersebut ya, melihat dari original intent-nya, ternyata saat diskusi perubahan Undang-Undang Dasar pada waktu itu ditemukan bahwa keserentakan pemilu ini adalah salah satu opsi kita dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, MK ini kan tugasnya adalah menafsirkan konstitusi. Jadi ketika MK melakukan penelusuran ini berdasarkan dulu asbabun nuzulnya kayak apa, nggak bisa dibilang dia inkonstitusional gitu, karena kan rujukannya jelas. Pembahasan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99 sampai 2002. Jadi penelusuran itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi memang akan ada dampak transisinya tadi kan untuk DPRD dan juga kepala daerah. MK mengatakan bahwa untuk transisi ini teknisnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Nah, artinya apa? Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah menjadi suatu tafsir baru sebetulnya atas situasi ini gitu. Dan ini MK mengatakan ini masa transisi. Kita pernah punya pengalaman, kita juga pernah punya masa transisi yang memperpanjang atau memotong masa jabatan legislatif.
Di tahun 71 itu baru pemilu lagi tahun 77. Jadi panjang tuh 6 tahun. Di tahun 97 harusnya sampai 2002 karena reformasi dipotong 2 tahun. Jadi kita pernah punya masa transisi. Jadi sebetulnya kalau mau dikatakan ya, ini nih start pemilu kita nih start lagi dari nol nih. 2009 ya menuju keserentakan nasional daerah. Tentu akan ada transisinya gitu ya, baik DPRD maupun kepala daerah. Ya tadi dengan apa? Salah satu pilihannya kan narasi yang berkembang kan diperpanjang. Yang sebetulnya bukan kemudian inkonstitusional gitu, karena tadi MK melihat kembali dulu sebetulnya saat membahas konstitusi nggak ada kok sebetulnya perdebatan soal keserentakan ini gitu, bahwa setelah transisi ini kan kembali lagi 5 tahun gitu loh. Jadi melihat putusan ini menurut saya ya tidak bisa sepotong-sepotong tuh. Kita baca putusan 135 saja, tapi sebelumnya juga ada putusan 55, ada putusan 85 misalnya, ada termasuk juga melihat dulu saat pembahasan amandemen konstitusi itu seperti apa. Oke. Mbak, ini menarik juga ketika membahas mengenai transisi dan sistem kepemiluan. Menurut Perludem, apakah kita itu bisa optimis bahwa Indonesia itu suatu ke depan itu memiliki standar yang sifatnya ajak sesuai dengan karakter Indonesia saat ini? Soalnya selama ini sistem kepemiluannya berubah-ubah, sehingga itu berisiko menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di masyarakat tentunya. Menurut Perludem seperti apa, Mbak? Iya, saya termasuk orang yang sepakat bahwa ketika kita membuat undang-undang pemilu, dia harus bisa berlaku panjang. Iya. Jadi nggak selalu berubah gitu ya. Nah, cuman persoalannya adalah produk undang-undang yang sekarang ini ada itu belum bisa memastikan keberlanjutan itu gitu, sifat undang-undang yang panjang tadi, karena ini misalnya terlihat bahwa undang-undang pemilu itu adalah undang-undang yang paling sering diuji ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya kan banyak pihak yang merasa kan orang ke MK itu ya melakukan uji materi karena dia merasa ada kerugian konstitusional gitu ya. Artinya kan banyak orang yang merasa bahwa produk undang-undang ini nih menyebabkan banyak kerugian konstitusional gitu. Nah, artinya membahas undang-undang pemilu itu ya harus dilakukan dijauhkan dari konflik kepentingan misalnya. Kita mau berpemilu itu harus set dulu nih tujuan kita pemilu apa sih. Jadi nggak parsial. Ini kan kita mau membahas undang-undang pemilu itu langsung misalnya perdebatannya sistemnya terbuka mau tertutup gitu ya, mau ambang batasnya bagaimana gitu. Tapi ya tujuan kita pemilu apa? Saya rasa kalau kita sudah set goal-nya dulu, turunannya tuh bisa menuju tujuan yang mau kita cari itu, dan bisa panjang nih masa berlakunya undang-undang. Nah, makanya apalagi kan sekarang sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu yang itu harus jadi rujukannya pembentuk undang-undang. Kalau itu kemudian diadopsi dalam revisi undang-undang pemilu ini, itu yang akan bisa berdampak pada kepastian hukum terhadap undang-undang pemilu kita sehingga bisa jangka panjang gitu. Okay. Terakhir Mbak, sebagai penutup, apa harapan Perludem terhadap Bawaslu dalam mengawal proses sifatnya transisi sistem pemilu yang selama ini belum ajak dan masih mencari karakteristik demokrasinya? Ya, Bawaslu ini kan punya peran yang besar ya. Transformasinya kan sejak pemilu Orde Baru, reformasi mengalami transformasi yang luar biasa. Kewenangannya juga luar biasa. Ada fungsi pengawasan juga. Jadi sebetulnya dengan kita punya model baru keserentakan pemilu ini, tentu harapannya Bawaslu bisa lebih progresif begitu ya. Karena sekarang begini, karena kita punya undang-undang pemilu dan pilkada kita kan terpisah ya sekarang ya. Hal yang diatur di undang-undang pemilu bisa berbeda dengan undang-undang pilkada. Misalnya soal politik uang. Di undang-undang pilkada dikatakan yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa dipidana. Kalau di undang-undang pemilu diaturnya beda. Jadi tentu ini berdampak pada kinerjanya teman-teman pengawas pemilu kan. Jadi ada perbedaan perlakuan. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi ini yang sudah menggabungkan pemilu daerah ya, ke pilkada dengan DPRD-nya, legislatif dan eksekutif daerahnya, dia bisa lebih progresif dalam melakukan pengawasan misalnya soal politik uang tadi gitu. Jadi ini turunannya banyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan isu yang perlu kita dorong juga banyak yang mau diadvokasi. Jadi sebetulnya
mendorong juga ke pembentuk undang-undang untuk segera membahas revisi undang-undang pemilu supaya waktunya cukup dan nggak terlalu mepet ke 2029. Oke Mbak Ninis, aduh sayang sekali Mbak Ninis kita waktunya sudah dibatasi dengan mungkin kita next kembali akan ada podcast selanjutnya akan membahas lebih detail mengenai isu kepemiluannya. Mungkin ada closing statement Mbak Ninis untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Ya, saya rasa ini perlu dukungan publik ya, karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini kan semakin mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi undang-undang pemilu, sehingga perlu banyak suara dari publik, termasuk juga catatan dan evaluasi dari teman-teman pengawas pemilu juga bisa menjadi bahan untuk memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi undang-undang pemilu. Mbak Ninis, kita punya tagline Bawaslu. Kita tagline yuk, Mbak. Oke, boleh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mbak Ninis atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali dan bisa membahas mengenai kepemiluan lebih lanjut terkait isu-isu yang hangat untuk dibahas. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!